Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Saat Amerika Serikat melindungi Israel secara besar-besaran bahkan dengan mengerahkan 2 kapal induknya dalam melawan Hamas di Gaza baru-baru ini, Tiongkok pun kembali menegaskan dukungannya untuk negara Palestina merdeka. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi lantas menegaskan bahwa dukungan Tiongkok untuk negara Palestina merdeka adalah jalan keluar dari konflik di Israel dan Gaza. Dalam percakapan telepon dengan rekannya dari Iran, Wang Yi menggambarkan Tiongkok sebagai perantara perdamaian. Ia mengatakan Tiongkok akan berdiri di sisi perdamaian dan keadilan serta mendukung rakyat Palestina dalam upaya mereka untuk menjaga hak-hak nasional mereka. Inilah alasan mendasar mengapa situasi di Palestina dan Israel berkembang hingga saat ini. Lantaran hak rakyat Palestina untuk bernegara telah lama tertahan. Lantas, apa yang mendasari Tiongkok begitu peduli terhadap nasib Palestina? Dan bagaimana upaya Tiongkok dalam mendukung Palestina selama ini? Mari kita simak alasannya. Jurnal Barata. Kita tahu bahwa Amerika Serikat telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi Israel. Tentu hal ini mendapat kecaman dari banyak negara, khususnya Tiongkok yang menjunjung perdamaian dan keadilan. Bagi Tiongkok, mendukung Palestina sama seperti mendukung keadilan, karena Palestina selama ini diperlakukan tidak adil dengan ditahannya hak rakyat Palestina untuk bernegara. Hal itulah yang mendasari Tiongkok untuk berani mengambil sikap tegas mendukung Palestina. Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun, dalam pernyataannya di komunitas internasional tentang rencana aneksasi Israel pada tahun 2020 lalu, menegaskan Tiongkok sangat prihatin dengan laporan rencana pencaplokan sebagian wilayah Palestina yang diduduki Israel. Menurutnya, rencana semacam ini akan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan serta mengganggu solusi 2 negara. Zhang kemudian mendesak pihak terkait untuk menahan diri dan tidak mengambil tindakan sepihak, serta melakukan apa yang terbaik untuk mengurangi konflik dan ketegangan. Zhang Jun juga mengatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat itu telah berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa Tiongkok sebagai teman tulus rakyat Palestina mendukung seruan Palestina untuk negosiasi yang dimediasi internasional dan bersedia untuk mempertimbangkan mengambil bagian di dalamnya. Makanya saat konflik antara Israel dan Palestina kembali meletus pada tahun 2021, Tiongkok kembali membuktikan upayanya mendukung Palestina, di mana pemerintah Tiongkok mengecam tindakan pemerintah Amerika Serikat yang mengabaikan penderitaan rakyat Palestina setelah Washington sempat memblokir rencana pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas konflik antara Israel-Palestina. Saat itu, Amerika Serikat menjadi perisai diplomatik Israel di PBB, memblokir sesi sidang Dewan Keamanan PBB yang semula dijadwalkan pada 14 Mei 2021 di tengah pertumpahan darah yang terus terjadi di Gaza. Namun, berkat upaya kuat Tiongkok dan negara-negara lain, membuat pemerintah Amerika Serikat akhirnya setuju sehingga sesi sidang Dewan Keamanan pun dapat dilaksanakan pada 16 Mei 2021. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok saat itu, Hua Chunying, mengatakan bahwa Amerika Serikat secara sepihak menghalangi Dewan Keamanan untuk berbicara tentang krisis di Gaza, sehingga Amerika Serikat bisa dikatakan berdiri di sisi yang berlawanan dari komunitas internasional. Di samping itu, Zhao Lijian selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada saat itu juga menyatakan Tiongkok sebagai ketua bergilir dari Dewan Keamanan PBB mendorong adanya gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Namun, pemblokiran oleh satu negara
telah mencegah Dewan Keamanan PBB berbicara dengan satu suara. Zhao kemudian menyerukan kepada Amerika Serikat untuk memikul tanggung jawabnya dan mengambil posisi yang tidak memihak untuk mendukung Dewan dan memainkan perannya dalam meredakan situasi dan membangun kembali kepercayaan sebagai solusi politik. Di kesempatan itu, Zhao juga menegaskan Israel harus menahan diri dan secara efektif mematuhi resolusi PBB yang relevan, menghormati status quo bersejarah atas Yerusalem sebagai situs suci keagamaan. Meski Israel telah mendapat kecaman dari komunitas internasional, nyatanya hal itu tidak membuat Amerika Serikat beralih dari tindakannya melindungi Israel selama ini. Buktinya sudah 3 kali Amerika Serikat mengambil hak veto untuk menghentikan upaya Dewan Keamanan PBB menyikapi konflik Israel-Palestina. Pada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pertama yang dilaksanakan pada 10 hingga 12 Mei 2021 lalu misalnya, Amerika Serikat mengambil sikap untuk menghentikan upaya tersebut. Kemudian pada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang kedua pada 13 Mei 2021 juga tidak ada keputusan bersama semua anggota Dewan Keamanan PBB terkait dengan konflik Israel-Palestina. Pada pertemuan kedua tersebut, sebenarnya 14 dari 15 anggota Dewan mendukung adopsi deklarasi bersama untuk mengurangi ketegangan antara Israel dan Palestina. Namun, Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel menentang hal itu. Amerika Serikat menilai Dewan Keamanan PBB cukup mengeluarkan sebuah pernyataan keprihatinan. Menurutnya, deklarasi bersama itu kontraproduktif. Nah, lantaran tidak mendapat suara bulat, akhirnya 3 negara anggota Dewan Keamanan PBB, yakni Tunisia, Norwegia, dan Tiongkok meminta agar pertemuan darurat kembali digelar. Tujuan dari pertemuan baru tersebut sebenarnya untuk mencoba berkontribusi pada perdamaian dan agar Dewan Keamanan dapat mengekspresikan dirinya dan menyerukan gencatan senjata. Namun, lagi-lagi pada pertemuan ketiga yang digelar pada tanggal 16 dan 17 Mei 2021 kembali menemui jalan buntu. Pasalnya Amerika Serikat kembali memblokir diadopsinya pernyataan gabungan Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penghentian kekerasan antara Israel dan Palestina. Pemblokiran oleh Amerika Serikat dalam forum Dewan Keamanan PBB ini pun memicu digelarnya serangkaian sesi tertutup darurat yang baru pada 18 Mei 2021. Sedangkan draft yang telah disusun oleh Tiongkok, Tunisia, dan Norwegia yang diserahkan pada pertemuan ketiga untuk disetujui oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB akhirnya dimentahkan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, kegagalan PBB sebagai akibat dari veto Amerika Serikat inilah yang mendorong Tiongkok menyediakan diri menjadi tuan rumah perundingan damai antara Palestina dan Israel. Tawaran Tiongkok itu jelas menegaskan keseriusannya untuk menjadi mediator penting dalam isu Palestina-Israel. Jika Tiongkok dapat mewujudkan perundingan damai itu, maka dinamika perdamaian antara Palestina dan Israel menjadi semakin menarik. Lantaran pelaksanaan perundingan itu menunjukkan bahwa Israel bersedia untuk duduk semeja dengan Palestina, sehingga Amerika Serikat mau tidak mau harus menerima peran Tiongkok sebagai mediator perdamaian kedua pihak tersebut. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.